suaminya LDR jauh berlayar di luar negeri, ketemunya jarang, ya sudah bayi tabung saja gitu. Ketika datang spermanya dikeluarkan, disimpan, suami istrinya juga diproses, nanti kita pakai sperma yang sudah disimpan itu juga bisa. Jadi suaminya kerja di sana, istrinya diproses, bisa juga. Ya, memang bayi tabung itu khususnya untuk pasangan mandul. Ya. Dok, untuk program bayi tabung ini kabar-kabarnya juga bisa memprogram memilih jenis kelamin gitu ya? Nah, itu. Ya, betul. Kalau bayi tabung memang ada kemungkinan untuk memilih jenis kelamin dengan cara kita ada tes namanya PGT. Mungkin juga termasuk bisa menentukan kembar dan tidak gitu, Dok? Oh ya, yang dimasukkan pasti tidak hanya satu, pasti lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, tapi maksimal tiga. Nah, kalau tiga-tiganya nanti hidup semua, ya akan kembar tiga. Kita mulai jalankan, iya. Oke, Dok, kalau untuk bayi tabung ini, kalau untuk orang-orang yang pasangan mandul nggak bisa ya? Ya, memang bayi tabung itu khususnya untuk pasangan mandul. Mandul itu tapi bukan steril ya. Beda, mandul itu karena nggak bisa hamil, misalnya spermanya kosong. Sperma kosong itu sebenarnya kenapa? Karena tersumbat, itu juga bisa tersumbat. Yang kedua karena memang dia ada kelainan kayak apa, ya genetik atau apa. Kemudian kita ambil langsung di testisnya tadi. Itu untuk orang-orang yang gampangannya yang disebut mandul gitu ya. Tapi dia produksi cuma tidak keluar. Tapi kalau memang itunya rusak, ya memang nggak bisa. Ya istilahnya testisnya dioperasi kemudian karena kanker misalnya, dioperasi terus dibuang, lah itu memang nggak bisa. Tapi sebelum operasi biasanya kita ambil dulu untuk disimpan. Nah begitu pula dengan perempuan. Kalau perempuan telurnya masih ada, rahimnya masih ada, ya bisa. Gitu. Sebetulnya tidak ada istilah mandul sebetulnya kalau sebenarnya sejauh masih iya. ada sel telur, sel sperma ya. Betul. Mungkin kualitas nggak bagus di sini bisa dikelola menjadi iya, bagus. Bisa dikelola. Kita ini. ada proses maturasi di luar. Jadi sperma yang tidak matang, yang kurang bagus itu bisa kita maturasi di luar dengan ya teknologi kedokteran yang sekarang. Telur juga demikian. Iya. Sebenarnya tidak ada istilah mandul sebetulnya. Iya, ada tapi lebih sempit lah istilahnya. Dengan teknologi sekarang itu istilah itu bisa menjadi hilang ya. Iya. Oh begitu ceritanya, bukan karena mandul karena nggak punya potensi seterusnya kan? Iya. Oke, Dok, terakhir mungkin Dok dengan program bayi tabung mungkin ada yang perlu disampaikan kepada masyarakat, ayah ibu di sana. Iya untuk bapak ibu pasangan yang memang menginginkan anak, bahwa bayi tabung itu bukanlah alternatif yang setelah ditempuh semuanya melelahkan kemudian larinya ke sana. Ini akan terlambat. Kenapa terlambat? Karena biasanya butuh waktu, butuh tenaga, dan usia ibu ini menjadi sangat krusial. Maka bayi tabung menjadi alternatif untuk bisa di awal bahkan untuk dilakukan. Pertama efektif waktu, yang kedua itu dari sisi biaya juga efektif, hanya bayi tabung itu biaya itu dikeluarkan langsung di depan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua pemirsa Jateng Post TV. Berjumpa lagi dengan saya Bejan Zaidan dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Post di Semarang. Pemirsa, pada kesempatan hari ini kita mendapat kesempatan sangat istimewa bisa bersua atau berjumpa, mau berbincang-bincang dengan Dr. Zulfa. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Teman-teman, kenapa kita sowan dengan Dr. Zulfa? Karena beliau ini adalah dokter spesialis andrologi. Itu tentang apa, Dok? Andrologi itu objinnya laki-laki ya. Mengenai reproduksi dan seksualitas pada laki-laki. Oke, saya potong. Jadi Dr. Zulfa ini adalah dokter spesialis andrologi tentang kesuburan laki-laki. Iya, betul. Maka tema kita kali ini teman-teman, kita ingin membahas tentang tema peran laki-laki dalam sukses program bayi tabung ya. Iya. Ya, kita ngobrol dengan Dr. Zulfa. Beliau adalah dokter spesialis andrologi yang berdinas di Rumah Sakit Ibu dan Anak Gunung Sawu Semarang. Iya. Oke, Dok, sebelum
banyak hal tentang bayi tabung. Mungkin perlu dijelaskan dulu istilah bayi tabung itu sebenarnya seperti apa, Dok? Iya, bayi tabung saat ini mulai ngetren ya, yaitu di mana bayi tabung itu pembuahannya antara sperma dan telur dilakukan di luar, artinya di lab gitu ya. Sehingga di situ dikembangkan sampai cukup untuk bisa ditransfer ke rahim ibu. Nah, dari situ baru kehamilan seperti normal terjadi. Tapi proses sebelumnya itu memang ya dalam tanda kutip rekayasa atau bantuan dari medis gitu. Makanya disebut bayi tabung karena pembuahan sel sperma dengan sel wanita itu ditabung. Setelah itu, setelah pembuahan nanti dimasukkan ke rahim. Iya, sebenarnya bukan tabung ya, cawan Petri gitu ya. Tapi kemudian membawa itunya kan memang ya akhirnya dikenal dengan istilah bayi tabung. Bayi tabung, ya. Dok, bedanya dengan inseminasi buatan apa? Ya, kalau bayi tabung itu telur kita keluarkan ya, sperma juga kita keluarkan, ambil, kemudian disatukan di luar. Disatukan di luar, ditunggu tumbuh. Sementara kalau inseminasi itu telur kita siapkan tapi tetap di dalam perutnya ibu. Perutnya ibu. Nah, kemudian sperma seperti juga kita siapkan. Kalau sperma kan mudah yang ngambilnya, dikeluarkan, kemudian diproses, dicuci, dipilih yang bagus, kira-kira 1 jam, 1,5 jam. Nah, dapat yang paling bagus itu kemudian kita masukkan sperma yang sudah bagus ini ke dalam rahim sedekat mungkin dengan telur yang sudah kita siapkan kematangannya. Nah, ini yang kemudian kita tunggu terjadi pembuahan di dalam perutnya ibu. Nah, nanti proses kehamilan terjadi secara lebih alami gitu. Di dalam rahim ibu. Di dalam rahim ibu. Kalau bayi tabung itu pembuahan di luar, lalu dimasukkan. Tapi kalau inseminasi buatan itu sperma dimasukkan, pembuahannya di dalam. Iya, betul. Oke, Dok, untuk secara teknis kronologi dari proses bayi tabung seperti apa? Mungkin dari awal sampai berhasil menjadi bayi. Jadi keberhasilan bayi tabung take home baby itu ya 40% itu dari sperma laki-laki dan 60% dari ibu. Nah, 40% ini harus kita siapkan. Kalau untuk bayi tabung, laki-laki ini hanya tidak banyak berbeda dengan ketika inseminasi. Jadi kita obatin laki-laki ini sampai memungkinkan untuk bayi tabung, pemeriksaan sperma analisa, DNA fragmentasi indeksnya bagus, kemudian di hari H ketika telur itu diambil, itu suami ini mengeluarkan sperma, kemudian kita cuci, kita pilih yang bagus, kemudian lewat mikroskop itu kita ambil 1 atau 2 sperma sejumlah telur yang ada di istri. Telur kan diambil oleh dokter untuk dikeluarkan dapat berapa, misalnya dapat 5 gitu, maka kita akan milih 5 sperma yang paling bagus untuk kita masukkan ke dalam telurnya si istri yang sudah ada di cawan Petri tadi. Tentu proses ini robotik ya, robotik pakai mikroskop ya, mikrorobotik ya, sehingga di situ nanti terjadi pembuahannya karena memang kita suntikan gitu. Jadi tidak alamiah, tidak suntikan, kemudian seperti terjadi pembuahan, kemudian kita tunggu dia berkembang dari 1, 2, 4, 8 kan perlipatan 2 gitu. Nah, sampai hari ke-3, ke-5 cukup, maka kita transferkan, embrio transfer namanya, ke rahim ibu. Nah, itu proses keseluruhan bayi tabung. Setelah itu ditunggulah proses seperti ibu mengandung seperti biasanya ya? Iya, betul. Sampai 9 bulan betul, gitu ya? Gitu ya. Jadi kita tahu bahwa proses bayi tabung ini berhasil itu sebenarnya sebelum dimasukkan ya? Ya, ada tahapan. Ada tahapan ya. Untuk tahapan embrionik di luar rahim itu sampai hari ke-5. Hari ke-5. Kan disiapkan ibu main hari kedua itu sudah disuntik. Disuntik penyubur untuk telurnya yang keluar supaya banyak. Karena kalau biasa kan perempuan keluar 1 tiap bulannya. Kalau ini disuntik sampai nanti hari ke-13 atau 14 diambil, tentu dapatnya multiple.
Tidak hanya satu, tapi bisa 5 Dari atau sisi bahkan ibu 10 ya. dari sisi ibu. Makanya selama penyiapan ini si laki-laki juga disiapkan dengan obat-obatan juga supaya spermanya bagus gitu. Nah, waktu ngambil telur dan waktu ngambil sperma bersamaan, kemudian kita lakukan di laboratorium untuk pembuahannya. Oke, karena itulah tema kita kali ini itu sebetulnya membahas tentang peran laki-laki dalam proses bayi tabung yang sukses tidaknya itu ada peran laki-laki. Peran laki-laki menentukan suksesnya itu sejauh mana, Dok? Ya, yang seperti yang saya bilang tadi bahwa tumbuh berkembangnya janin itu 40% ditentukan oleh kualitas spermanya. Laki-laki. Kualitas sperma laki-laki. Sehingga di sini tidak bisa istilah diabaikan bahwa sperma itu cukup besar peranannya. Memang dia tidak mengandung, tetapi dia menentukan bahan dasar dari embrio janin ini. Nah, bahan dasarnya itu kan separuh dari sperma, separuh dari telurnya. Nah, kalau bangunan ini separuh nggak bagus, ya tentu akan tidak bagus ke depannya. Mungkin itu. Itu ya, karena itulah laki-laki menjadi penting ya di tingkat keberhasilan bayi tabung ini. Iya, betul. Kalau enggak ya juga nanti janin tidak bisa berkembang secara optimal. Atau mungkin sebetulnya faktor penentunya juga laki-laki dan perempuan. Iya, pasti. Perempuannya memang kalau untuk bayi tabung kan perempuan memang jadi tempat hamil itu tentu kondisinya lebih banyak berperan. Yaitu kalau dihitung-hitung ya sekitar 60%, 40%-nya laki. Sehingga kalau laki itu kan lebih ke arah hanya spermanya aja, dia tidak mengandung, sehingga bangunan yang terbentuk dari satu sel ini kan setengahnya dari laki. Kalau ini jelek, maka tetap akan misalnya terjadi keguguran atau kecacatan atau kualitas janinnya itu nggak bagus gitu. Oke. Mungkin juga ada beberapa faktor ya, Dok, yang membuat sukses tidaknya. Misalnya dari ibu, laki-laki tadi ya. Dari usia misalnya? Ya, kalau laki-laki memang tidak begitu sensitif usia, tetapi semakin meningkat usia, tapi kalau di bawah 50 atau itu ya masih oke biasanya. Makanya di atas itu derajat kerusakannya akan lebih tinggi. Walaupun sperma itu tampak normal gitu ya, tampak normal, tetapi kromosomnya, DNA-nya itu bisa jadi rapuh. Nah, itu kita juga tetap akan periksa, namanya DFI, DNA fragmentasi indeks untuk spermanya itu. Iya. Jadi kalau laki-laki di atas 50 tahun kelihatannya masih bagus, tapi mungkin kualitasnya. Iya, karena usia. Kalau ibu kira-kira usia? Kalau ibu lebih muda lagi, di atas 35 itu sudah mulai ada, ya kita harus lebih hati-hati. Maka usia emas ibu itu antara 25-35, itu usia emas. Setelah itu ya kuning, nah kalau udah 50 ya sudah merah karena udah menopause ya. Oke. Untuk ayah dan ibu kalau mau menempuh program bayi tabung tuh kira-kira syaratnya harus apa, Dok, untuk ayah dan ibu? Misalnya masalah makan, masalah pola hidup. Ya, ini kalau kita melihat dari laki-lakinya, syarat untuk laki-laki adalah pertama ada sperma walaupun ketika keluar itu kosong, kita bisa cari dengan operasi. Jadi sperma itu kita bisa ambil dari testisnya, dioperasi, dibuka, kita ambil dari pabriknya langsung, kemudian kita olah. Di situ kita kemudian masukkan ke telur gitu. Nah, itu syaratnya. Karena kalau sperma ini rusak testisnya dan tidak ada benih, itu nggak bisa dilakukan bayi tabung. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau idealnya itu bahwa sperma itu vital itu hidup, tidak harus bergerak tapi hidup. Hidup ini kita bisa cek vitalitas sperma itu. Jadi bukan vitalitas laki-laki gitu, bukan ya, tapi vitalitas spermanya. Apakah sperma yang diem ini hidup atau mati, itu ada ceknya sendiri. Kalau itu mati ya memang nggak akan bisa dimasukkan, tetapi kalau itu hidup walaupun tidak bergerak itu bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah struktur dari sperma itu tadi bagus, bentuknya bagus, kemudian kromosom DNA yang ada di dalamnya juga tidak rapuh. Nah, ini memungkinkan untuk ini. Nah, ketiga dasar ini
harus disupport oleh tubuh yang sehat lah istilahnya. Misalnya penyakit-penyakit kayak jantung, diabetes, asma, kemudian penyakit-penyakit kronis yang lain itu sedikit banyak mengganggu struktur dari sperma tersebut. Kalau ini terganggu, otomatis kan akan keberhasilannya juga akan menurun. Ya. Baik ibu juga sama. Ya, ibu juga demikian. Hanya laki-laki itu memang sedikit lebih sensitif untuk pengaruh lingkungan, makanan, kesehatan, gitu ya. Oke, Dok. Kalau misalnya Bapak Ibu menjalani program ini ada pantangan-pantangan makanan atau apa? Ya, kalau laki-laki, kalau ibu hampir nggak ada loh pantangan. Tapi kalau maksudnya makanan ya. Kalau laki-laki itu banyak, tapi kalau kita kelompokkan itu adalah makanan yang mengandung merusak pembelahan sel, yaitu makanan-makanan yang rasanya pahit. Gitu. Rasanya pahit kayak pare, daun pepaya, jamu. Sebenarnya pare kan buat orang itu sehat kan, ini pahit bisa untuk anti kolesterol, anti yang lain, diabetes juga. Tapi untuk sperma dia itu merusak spermanya sehingga bisa cacat atau bahkan jumlahnya bisa menurun. Ya. Itu makan makanan ya. Yang pahit-pahit gitu, termasuk jamu-jamu itu juga nggak boleh. Apalagi Dok? Ada lagi? Nah, jamu-jamu terus obat-obat tertentu, misalnya obat mah. Obat mah itu beberapa obat mah juga akan merusak. Kemudian obat-obat penghilang rasa sakit. Penghilang rasa sakit itu ya obat-obat pusing, obat panas itu juga harus dihindari. Nah, selama 1 sampai 3 bulan ini pasien laki-laki ini kita kelola untuk makanannya, obatnya, istirahatnya. Karena kurang istirahat atau stres itu juga mengganggu hormonalnya, sehingga walaupun sperma tampak baik tapi dia untuk membuahinya atau struktur dari DNA-nya akan terganggu. Oke, jadi untuk ayah ya kalau mau melakukan program bayi tabung itu persiapannya 3 bulan sebelumnya sudah di minimal 3 bulan Pak. Sudah di screening, sudah disebutkan lupa ya. Iya. Diatur makannya, pola hidupnya, penyakitnya ya. Di samping penyakit-penyakit yang lain misalnya infeksi, misalnya HIV AIDS, kita hepatitis itu kita ikut screening juga. Oke, kalau untuk ayah sekali lagi kalau dianjurkan makanan yang boleh apa atau buah apa? Makanan yang dianjurkan di sini adalah buah yang warna merah. Karena dia mengandung antioksidan kayak astaxanthin gitu ya. Nah, itu ya secara umum buah yang warnanya merah atau kuning cerah. Kalau merah itu kayak paling bagus ya tomat, semangka gitu kan gampang ya, nggak mahal, mudah dicari gitu. Atau wortel atau stroberi gitu, mentah aja gitu. Bisa di jus, boleh didinginkan tapi sebagian besar jangan dipanaskan. Kecuali kayak tomat itu ada yang dari sebuah riset bagus juga untuk dipanaskan, maksudnya di sop atau apa. Tapi khusus yang lain segar. Kalau ikan-ikanan mungkin? Nah, ikan itu sumber protein yang bagus. Memang ketika kita mengedukasi pasien untuk konsumsi protein, kita arahkannya ke ikan, dan ikan pun ikan laut. Kenapa ikan laut? Bukan karena proteinnya lebih bagus, tetapi ikan laut itu lebih murni, lebih organik, karena tidak ada, kalau ikan yang air tawar gitu, pakannya kok juga pelet kimiawi gitu ya. Jadi sudah bukan ini lagi. Ayam juga demikian. Udah suntik, makanannya sudah itu gitu. Nah, sebenarnya sealamiah mungkin sih sebenarnya sumber proteinnya tidak terinterfer dengan zat-zat kimia. Itu yang protein sih sebenarnya apapun bisa. Ya. Dok, untuk program bayi tabung ini kabar-kabarnya juga bisa memprogram memilih jenis kelamin gitu ya? Nah, itu. Ya betul. Kalau bayi tabung memang ada kemungkinan untuk memilih jenis kelamin dengan cara kita ada tes namanya PGTA, pre-gestational test. Jadi itu setelah berkembang sel ini kan dari 1 menjadi 2, 4, 8, 16 itu dari sekian banyak sel itu kita ambil salah satu untuk dilakukan pemeriksaan kromosom. Apakah ini kromosom laki atau kromosom perempuan? Tidak hanya jenis kelamin, kecacatan juga bisa. Tapi tentu ini extra charge ya. Tapi itu kemungkinan itu ada. Jadi untuk pemilihan jenis kelamin hanya ketika sudah
ingin jenis kelamin laki tapi ternyata bayinya perempuan, terus ya kita harus ngomong lagi dengan klien yang bersangkutan apakah akan tetap dimasukkan atau enggak gitu. Oh, iya gitu. kan? Jadi jenisnya itu bisa diketahui sebelum dimasukkan ke rahim. Sebelum dimasukkan ke rahim ya, ya. bisa. Mungkin juga termasuk bisa menentukan kembar dan tidak gitu, Dok? Oh ya, yang dimasukkan pasti tidak hanya satu, pasti lebih dari satu, bisa 2, bisa 3, tapi maksimal 3. Nah kalau 3-3-nya nanti hidup semua, ya akan kembar 3. Oh, gitu ya? Iya, kalau 3 itu yang nggak berhasil 1 ya masih 2. Kalau nggak berhasil 2 ya masih ada 1. Jadi itu kayak cadangan. Tapi kalau jadi semua ya alhamdulillah sekali itu langsung punya 3 anak. Itu bisa punya 3 anak. Iya, juga, ya. iya. Oke Dok, kalau dari pengalaman selama ini Dok, dari bayi tabung ini kira-kira tingkat keberhasilannya sampai berapa dan maksudnya bayinya bisa sehat normal seperti yang lainnya juga? Kalau dari pengalaman kami bahwa setelah lahir itu ya sama dengan bayi yang normal. Bayi yang normal artinya tetap ada resiko kecacatan seperti orang mengandung normal pun juga ada resiko, tapi memang kecil. Nah, untuk keberhasilannya memang akan jauh lebih besar daripada kalau dia diprogram dengan kehamilan normal. Kisarannya adalah kisaran 35-40% keberhasilannya. Iya. Tinggi itu ya? Iya, lumayan, itu sudah tingkat nasional dan internasional pun sekitar segitu. Iya. Jadi aman sebetulnya ya? Iya, aman memang. Aman sekali ya. Keberhasilannya cukup bagus. Iya. Oke, kalau dari pengalaman selama ini masyarakat banyak atau tergolong seberapa banyak orang yang menempuh program ini? Kalau ini trennya mulai naik. Jadi orang-orang yang pertama menikah sudah beberapa tahun belum dan sudah mencoba pengobatan dan terapi yang lain itu kemudian kita tawarkan. Kita tidak menunggu usia ini menjadi tua dulu baru di bayi tabung, tapi justru ketika di usia muda ini yang rate keberhasilannya jauh lebih tinggi. Kalau bisa ya di rentang 25 sampai 35. Jadi biasanya kalau dulu mungkin orang jarang berhasil karena ke bayi tabung kalau sudah putus harapan yang lainnya baru bayi tabung dan itu umurnya sudah 40, 45 ya memang secara alamiahnya akan berkurang gitu. Nah, kita propose sekarang muda nggak apa-apa bayi tabung karena ini aman dan keberhasilannya tinggi. Itu shortcut, artinya kalau kita terapi setahun itu sudah seperti biaya bayi tabung, sama aja kan. Jadi kalau dengan bayi tabung itu akan lebih ya ngirit efisien dari sisi waktu dan juga mungkin bahkan keuangannya juga karena akumulasi terapi 1-2 tahun itu mungkin lebih banyak itu daripada untuk biaya bayi tabung. Iya. Oh, jadi sebetulnya bayi tabung ini bisa dibilang malah lebih efisien ya daripada kalau menurut saya demikian. Hamil normal ya? Oh iya, bukan ya hamil normal yang pakai terapi ya. Pakai terapi ya. Karena terapi misalnya laki dan perempuan kan tetap harus diterapi dua-duanya dan itu butuh waktu dan juga tidak murah karena obatnya nggak ada yang generik ya kan. Tingkat keberhasilannya juga ya. Makanya butuh waktu 1-2 tahun baru berhasil. Oke, untuk program bayi tabung ini sebetulnya orang normal pun nggak apa-apa ya? Orang normal nggak masalah gitu. Misalnya pada orang-orang yang ini yang pengalaman kita, suaminya LDR jauh berlayar di luar negeri, ketemunya jarang, ya sudah bayi tabung saja gitu. Ketika datang spermanya dikeluarkan, disimpan, suami istrinya juga diproses, nanti kita pakai sperma yang sudah disimpan itu juga bisa. Jadi suaminya kerja di sana, istrinya diproses, bisa juga. Itu yang normal ya. Yang penting kan spermanya diambil dulu ya. Betul, ada sperma yang diambil dulu. Untuk orang normal sebetulnya tidak ada masalah juga ya. Betul. Orang jarak jauh apalagi jarang ketemu, intensitasnya kurang. Iya, kalau pelaut atau memang kerja di luar negeri ketemu setahun atau 2 tahun sekali, mau program kalau harus datang kan ya pertama biaya, kedua waktu, ketiga memang perlu bolak-balik gitu. Kalau mau diprogram normal. Iya, kalau mau diprogram normal. Kalau bayi tabung ya tidak banyak bolak-baliknya, kita screening dulu, bisa dimanapun kan screeningnya. Nah kemudian datang itu sudah siap, kita
ya kita mulai jalankan. Iya. Oke dok, kalau untuk bayi tabung ini, kalau untuk orang-orang yang pasangan mandul nggak bisa ya? Ya, memang bayi tabung itu khususnya untuk pasangan mandul. Mandul itu tapi bukan steril ya. Beda, mandul itu karena nggak bisa hamil, misalnya spermanya kosong. Sperma kosong itu sebenarnya kenapa? Karena tersumbat, itu juga bisa tersumbat. Yang kedua karena memang dia ada kelainan kayak apa, ya genetik atau apa. Kemudian kita ambil langsung di testisnya tadi. Itu untuk orang-orang yang gampangannya yang disebut mandul gitu ya. Tapi dia produksi cuma tidak keluar. Tapi kalau memang itunya rusak, ya memang nggak bisa. Ya istilahnya testisnya dioperasi kemudian karena kanker misalnya, dioperasi terus dibuang, lah itu memang nggak bisa. Tapi sebelum operasi biasanya kita ambil dulu untuk disimpan. Nah begitu pula dengan perempuan. Kalau perempuan telurnya masih ada, rahimnya masih ada, ya bisa. Gitu. Sebetulnya tidak ada istilah mandul sebetulnya kalau sebenarnya sejauh masih iya. ada sel telur, sel sperma ya. Betul. Mungkin kualitas nggak bagus di sini bisa dikelola menjadi iya, bagus. bisa dikelola. Kita ini. ada proses maturasi di luar. Jadi sperma yang tidak matang, yang kurang bagus itu bisa kita maturasi di luar dengan ya teknologi kedokteran yang sekarang. Telur juga demikian. Iya. Sebenarnya tidak ada istilah mandul sebetulnya. Iya, ada tapi lebih sempit lah istilahnya. Dengan teknologi sekarang itu istilah itu bisa menjadi hilang ya. Iya. Oh begitu ceritanya, bukan karena mandul karena nggak punya potensi seterusnya kan? Iya. Oke asal... dok, terakhir mungkin dok dengan program bayi tabung mungkin ada yang perlu disampaikan kepada masyarakat, ayah ibu di sana. Iya untuk bapak ibu pasangan yang memang menginginkan anak, bahwa bayi tabung itu bukanlah alternatif yang setelah ditempuh semuanya melelahkan kemudian larinya ke sana. Ini akan terlambat. Kenapa terlambat? Karena biasanya butuh waktu, butuh tenaga, dan usia ibu ini menjadi sangat krusial. Maka bayi tabung menjadi alternatif untuk bisa di awal bahkan untuk dilakukan. Pertama efektif waktu, yang kedua itu dari sisi biaya juga efektif, hanya bayi tabung itu biaya itu dikeluarkan langsung di depan gitu ya. Nah ini yang sebaiknya diperhatikan oleh pasangan yang ingin mempunyai keturunan, bahwa bayi tabung itu bukan sesuatu yang istilahnya pelarian akhir, tetapi bisa dilakukan di awal atau ketika sudah ada pengobatan itunya awal 1 sampai 3 bulan atau setengah tahun baru ke sana, tidak nunggu di akhir. Mungkin itu yang bisa, dan keberhasilannya justru akan lebih tinggi gitu ya. Mungkin itu yang Oke. Dokter Zulfa luar biasa. Teman-teman kita jadi dapat ilmu tentang bayi tabung dari Dokter Zulfa. Baik, jadi saya tidak perlu ngulang lagi. Sudah dijelaskan semuanya. Intinya program bayi tabung ini ternyata solusi yang luar biasa sekarang. Tidak harus orang yang posisinya misalnya mandul, karena kan tidak ada istilah mandul juga sebenarnya program ini. Diperkecil lah, dipersempit istilah itu. Jadi jangan ragu-ragu menempuh program ini dan jangan nunda-nunda juga ya. Iya, betul. Keberhasilannya sampai 40%. Iya, tinggi lebih juga. Efektif, mungkin dari si biaya juga menjadi lebih ringan. Iya. Saya kira itu. Dokter, terima kasih sekali lagi ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan untuk kita semuanya. Amin, insyaallah. Saya Ucan Saitan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.